Berikan apresiasi kepada teman-teman panitia, boleh nggak? Alright. Tuhan berbicara kepada kami tanpa terkecuali, baik yang berbicara maupun mendengar. Roh Kudus, lakukan apa yang hanya Engkau bisa lakukan. Bantu setiap kami menangkap pesan Tuhan dengan begitu pribadi. Bantu kami mendengar persis bagaimana kami perlu mendengar. Speak to us, we're listening. In Jesus' name. Oke, bilang dulu ke sebelahnya, kamu beruntung banget duduk sebelahku. Mimpi apa kamu semalam? It's your lucky day. Lucky day. Alright. Terima kasih Bapak Gary, Bapak Onat, and all the leadership team untuk kesempatannya melayani. Saya berikan judul pesan Tuhan siang hari ini, Unleashing Your Potential. Apa judulnya? Oke. Siapa yang masih ingat tema Fuse di tahun ini? Excellence atau keunggulan. Nah, untuk jadi pribadi yang unggul, kita perlu terus mengeluarkan yang namanya potensi. Sampai di sini setuju nggak? Apa itu potensi? Nah, potensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ini. Kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Baca sama-sama, apa itu potensi? Jadi di setiap saudara dan saya, believe it or not, Tuhan sudah investasikan yang namanya kemampuan. Bagian Tuhan kasih kemampuannya, bagian kita mengembangkan kemampuannya. Is this okay so far? Ya, sekali lagi, bagian Tuhan titipin kemampuan, potensi itu dalam diri saudara, bagian kita adalah mengembangkannya. Nah, bicara tentang potensi, kita perlu mengerti siapa yang memberikan dan untuk siapa potensi itu diberikan. Sehingga kita bisa mengeluarkan potensi itu dengan optimal supaya kita bisa menggunakan potensi itu dengan benar. Kolose 1 ayat 15 sampai 16 katakan demikian. Ia, Tuhan, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Semua bilang segala sesuatu. Di sorga, di bumi, kelihatan, singgasana, kerajaan, maupun penguasa. Baca sama-sama dari kata segala. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Sekali lagi dari kata segala. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Sedap. Jadi saudara, berdasarkan ayat yang kita baca tadi, kita perlu mengerti prinsip ini bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Pertanyaan saya, potensi saudara, checking understanding. Potensi saudara milik siapa? Milik Tuhan. Kita mengembangkannya untuk siapa? Untuk Tuhan. Jadi perlu difleksi enggak? Enggak perlu. Ya. Ini prinsip yang mau saya titipkan. We are owners of nothing but stewards of everything. Coba ngomong sama-sama pura-pura jago bahasa Inggris. 3, 4. We are owners of nothing but everything. Kita ini bukan pemilik, tapi pengelola. Semua bilang pengelola. Pekerjaanmu, karirmu, bisnismu, pacarmu kalau ada. Pernikahanmu kalau dia sudah menikah. Bahkan pelayananmu bukan milikmu. Tapi milik Tuhan. Kita cuman stewards. Pengelola. Nah, ini yang kita perlu mengerti kalau kita mau mengeluarkan potensi atau supaya kita bisa mengeluarkan potensi dengan benar. Saya titipkan perjalanan, 3 fase perjalanan dari seorang pengelola yang baik. Are you ready? We begin by being available. We excel by being teachable,
And then we sustain by being, we begin by being available. We excel by being teachable. And then we sustain by being faithful. Let's unpack this one by one. Ya. Kita mulai, we begin, the first one, we begin by being available. Kita mulai dengan menjadi tersedia. Semua bilang tersedia. Nah, tantangannya saudara, kita hidup di era yang dengan mudah mengondisikan kita untuk terlalu self-conscious ketimbang God-conscious. Pendapat orang lain jadi begitu penting untuk kita, bahkan tidak jarang pendapat orang lebih penting daripada apa kata Tuhan tentang kita. Yang kita ingat apa kata netizen plus 62, sampai kita lupa apa yang Tuhan ngomong tentang kita. Akhirnya apa? Kita bergumul di area identitas. Kalau iblis nggak mau saudara mengeluarkan potensimu, dia akan bikin engkau bingung di area identitas. Ya. Itu sebabnya ketersediaan kita untuk mengeluarkan potensi kita sangat berhubungan dengan seberapa saudara yakin dan paham tentang siapa saudara di dalam Kristus. Perhatikan apa yang terjadi dengan Yesus. Hal apa yang pertama yang Allah Bapa afirmasi kepada Yesus anaknya. Matius 3 mencatatnya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah. Seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, baca sama-sama. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Perhatikan, ada 3 kalimat afirmasi Allah Bapa kepada anaknya Yesus. Yang pertama dia bilang ini, you are my son, I love you, I am well pleased with you. Perhatikan ya, perhatikan saudara. Pertanyaannya, kenapa sih Allah Bapa perlu kasih tahu ini sama Yesus? Nanti kita akan tahu kenapa. You are my son, engkau anakku, kamu kukasihi, dan aku berkenan kepadamu sebelum kamu pelayanan apapun. Perhatikan, kalimat ini adalah 3 afirmasi yang diberikan oleh Allah Bapa kepada Yesus sebelum Yesus memulai pelayanan apapun. Sebelum Yesus perlu membuktikan diri apapun kepada siapapun. Dan kalau teman-teman baca, 1 perikop setelah itu, baca di rumah nanti. Cobaan pertama Yesus adalah di area identitas. Apa yang terjadi? Syaitoni rojim, iblis, bilang gini, kalau kau anak Allah, jatuhkan dirimu. Kalau kau anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Baru aja dikasih tahu bahwa Yesus ini anak Tuhan, dikasihi dan Yesus Allah Bapa berkenan. Cobaan pertama adalah tentang identitas. Fast forward. Waktu Yesus mau mati di atas kayu salib, cobaan terakhirnya pun tentang identitas. Baca Alkitabmu. Katanya Kristus kok nggak bisa nyelamatin diri? Katanya raja, katanya Mesias. Do you see the pattern here, friends? Cobaan pertama Yesus adalah tentang identitas. Cobaan terakhir Yesus adalah tentang identitas. Apa yang bisa kita pelajari? Identitas diri kita itu penting. You need to know who you are in Christ. Katakan dengan saya, hidup saya tidak tergantung dari apa kata orang. Hidup saya hanya ditentukan dari apa kata Tuhan tentang saya. Can I get a good amen? Karena kalau kita masih bergumul di area ini, gak usah ngomong potensi.
Nggak usah ngomong identitas. Jadi akan ada abuse, the abnormal use of potentials. Akhirnya kita mencoba mengeluarkan potensi demi membuktikan sesuatu. Lihat nanti gue buktiin sama orang tua gue. Nanti gue buktiin sama orang-orang yang dulu ngebully gue. No, you don't need to do that. You don't need to prove anything to anyone. Pernyataan Bapa kepada Yesus diberikan sebelum Yesus melakukan pelayanan apapun. Dan 3 kalimat ini yang harusnya menjadi sumber identitas kita. Bahwa saya anak Tuhan, saya dikasihi Tuhan, Tuhan berkenan kepada saya. Tanpa saya perlu melakukan apapun atau tidak melakukan apapun buat Tuhan. Orang yang gak punya identitas yang benar akan terjebak dalam pembuktian diri. Kebayang gak kalau Yesus membuktikan dirinya dengan tawaran iblis untuk membuktikan ini dan itu. Orang yang hidup dalam identitas dalam Kristus tidak mengeluarkan potensi untuk membuktikan apapun. Karena kita ngerti potensi itu dari Tuhan, untuk Tuhan. What is there to prove? Kita keluarin potensi, kita nggak ngeluarin potensi, Tuhan tetap sayang gak sama kita? Tetap sayang. Kita keluarin potensi, Tuhan makin sayang gak sama saudara? Enggak. Tuhan gak makin sayang. Sayangnya Tuhan sama. Halo? 1 Petrus 4 ayat 10. Sebagai tanda kebaikan hati Allah, kita masing-masing sudah menerima kemampuan. Semua bilang kemampuan. Yang berbeda-beda dari siapa? Roh Allah. Dan kemampuan itu diberikan supaya apa? Kita saling melayani. Baca yuk. Jadi kita masing-masing bertanggung jawab untuk memakai potensi kemampuan itu dengan baik. Your potential is God's gift to you. How you unleash your potential is your gift back to God. Seberapa saudara bersyukur tentang potensi yang Tuhan titipkan, sangat amat terlihat dari bagaimana engkau bertanggung jawab untuk mengeluarkannya dan menggunakannya. Itu sebabnya saudara, kalau engkau yakin betul dalam identitas dirimu dalam Tuhan, engkau gak perlu banding-bandingin jalur potensimu dengan jalur potensi orang. Saya ulangi. Kalau engkau yakin betul dalam siapa dirimu dalam Kristus, engkau gak perlu ngiri sama lane-nya orang lain. You are at your own race. The one to beat is yourself. Bukan orang lain. Yang tidur biarin aja, mungkin dia perlu damai. Dan bukan perlu, nanti kalau udah mau kelar saya kasih tahu. It's okay, ini jam-jam kritis. Habis makan darah ngalir ke perut gak ngalir ke otak. Nggak bisa ditengking, nggak bisa. Nggak apa-apa, tidur aja ntar saya kasih tahu. Nggak usah tanya-tanya siapa. Pokoknya saya lihat tadi ada yang tidur. And I love you still. Oke, Jesus loves you. Raja guguk paling gonggong dikit ya, King of Dogs, oke? Aman? Ya, saya sudah divaksin COVID dan rabies, aman. Saudara, jadi apa yang kita bisa pelajari dari 1 Petrus tadi sama dari Kolose 1 tadi? Ini prinsipnya. Our greatest ability is our availability. Kemampuan terbesarmu gak ditentukan IP-mu, IPK-mu, kuliah dari Australia atau Amerika, lokal atau interlokal. Kemampuan terbesar kita adalah ketersediaan kita untuk mengeluarkan potensi kita untuk kemuliaan Tuhan. Can I get a good amen? Baca sama-sama yuk biar yakin. Our greatest ability is our availability. I wish ada yang khotbahin saya ini waktu saya masih dewasa muda kayak teman-teman. I wish. Pertama kali saya mengeluarkan potensi saya dalam bernyanyi. Saya begitu self-conscious. Saya banding-bandingin diri saya dengan yang namanya Sidney Mohede. Saya bilang kenapa sih pendeta gue kalau di panggung muji-mujinya dia. Gue hampir gak pernah disebut. Apa karena marga gue
ngejual ya Raja Guguk, kurang gimana gitu. Siti cuma bisa, come on, 1, 2, 3, 4. Gue bisa sampai 10, mohon maaf. Mohon maaf ya. Bisa. Tapi kenapa yang dipuji? Saya ngiri banget. Kenapa orang mengeluh-ngeluhkan dia sih? Sampai suatu saat ada yang mau foto sama saya di mall. Kak, foto yuk kak. Wih, not bad. Zamannya true worshiper. Some of you belum lahir. It's okay, nggak perlu tahu itu bukan tokoh Alkitab, bukan. Ada grup band namanya True Worshiper. Om dulu ikut di situ. Uncle. Ya. Kalau begitu kelar foto, tahu nggak dia bilang apa? Makasih Kak Sydney. Oh, gitu loh ya. Jadi siapa yang perlu bangga nih? Sydney perlu bangga karena dibilang gua atau dikira gua atau gua perlu bangga karena dikira Sydney. Saudara, saya kecewa dengan gembala saya karena saya nggak pernah dipuji di depan umum. Saya berusaha keras untuk meniru, mengkopi dan bahkan melebihi apa yang dia lakukan. Kalaupun saya bisa, saya hanya cuma menjadi versi KW. Saya belajar saudara, that I was born original. I don't need to die as a copy. Saya terlahir dengan identitas yang orisinil. Saya nggak perlu mati, saya nggak perlu berusaha sebagai tiruan. Karena kalaupun saya bisa outdo him, I can never be the best version of my life. I can only be the second best version of my life. Hari-hari ini iblis menggunakan identitas untuk membuat generasi muda bingung, ya Pak ya. Confused identity. Who am I? Boro-boro who am I? What am I? Kalau saya bilang saya anjing, masih ada hubungan sama marga saya. Hampir 26 tahun saya bekerja sepenuh waktu di JPCC. Saya belajar bahwa Tuhan gak pernah cari orang yang mampu. Tuhan cari orang yang mau. Karena kemampuan selalu datang dari Tuhan dan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Keluaran 4, lalu saut Musa. Bagaimana jika mereka tidak percaya? Ini conversation antara Musa sama Tuhan. Bagaimana kalau bangsa Israel gak percaya sama aku dan gak dengerin perkataanku bahwa ini dari Tuhan. Melainkan berkata, Tuhan gak nampakin diri ke kamu. 2, Tuhan berfirman kepadanya, apa yang ada di tanganmu Musa? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparin itu ke tanah. Dan ketika dilempar ke tanah, maka tongkat itu jadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. 4, tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu dan peganglah apanya? Ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu jadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Ishak, Yakub telah menampakkan diri kepada Musa. Kira-kira kalau Tuhan tanya apa yang ada di tanganmu, Tuhan tahu gak apa yang di tangan Musa? Tuhan kalau nanya sama kita tuh bukan karena dia hun-hun. Tadi apa yang di tangan lu ya? Enggak. Kalau Tuhan tanya sama Musa, it's to invoke something from Musa. Do you realize what you have in your hands? Tuhan suruh Musa melemparkan tongkat itu ke tanah dan akhirnya berubah jadi ular. Di rumah saya dulu, suka ada ular kobra. Papa saya kalau ada ular kobra, suruh mama saya matiin ularnya. I know. Lalu mami saya pernah ngajarin saya, kalau ada ular lagi, jangan pegang ekornya. Tapi pakai sapu, gagang sapu ini untuk kamu pegang kepalanya, bagian mulutnya. Nah saudara, I think God was trying to mess up with Moses, karena Musa suruh pegang ekornya. Bukan untuk supaya ularnya memagut si Musa, hanya untuk to prove a point, if I tell you to do it, don't worry about the rest. Tongkat Musa itu jadi alat yang Tuhan pakai untuk melakukan perkara-perkara besar. Tongkat yang sama yang tadinya ular dipakai Tuhan lewat Musa untuk membelah Laut Merah.
Sehingga bangsa Israel lolos dari tangan orang Mesir. Tongkat yang sama Tuhan pakai lewat Musa untuk memukul gunung batu Horeb. Dan dari dalamnya keluar air sehingga bangsa Israel bisa minum. Tongkat yang sama Tuhan pakai lewat Musa. Sehingga waktu Musa mengangkat tongkat itu orang Israel menang atas perang lawan suku Amalek. Pertanyaannya, bayangkan kalau Musa memilih untuk tidak menyerahkan tongkat itu sama Tuhan. What would have happened? Tiga cerita tadi gak akan terjadi di Alkitab. Apa yang bisa kita pelajari teman-teman? Ini, ketersediaan kita bisa membawa berkat dan mujizat bagi banyak orang. Waktu engkau pakai, engkau tersedia Tuhan, potensiku kayaknya gak seheboh dia deh. Tapi aku dengar cerita Musa. Engkau tanya sama aku, apa yang kamu punya di tanganmu nak? Cuman ini Tuhan, kasih ke aku. Aku bisa melipat gandakannya untuk membawa berkat dan mujizat bagi siapapun yang aku mau. Saudara, stay available. Jangan pernah anggap remeh hal-hal kecil yang Tuhan taruh, potensi-potensi kecil yang Tuhan sudah taruh di tanganmu. Karena yang kecil itu kalau dipakai sama tangan Tuhan bisa jadi besar. Sebaliknya, ketidakmauan kita untuk menjadi tersedia buat Tuhan akan menghalangi berkat, terobosan dan mujizat buat orang lain. My friends, your life is never about you. Hidupmu gak pernah tentang kau. Hidupmu selalu tentang orang lain dan tentang Tuhan. Pelayanan saya yang pertama adalah main keyboard. Shout out to all the keyboardists out there. Saya main keyboard di persekutuan doa dekat rumah. Pelayanan saya tersebut membawa saya bertemu dengan orang-orang yang membantu saya mengeluarkan potensi terbaik dari dalam diri saya. Bahkan sampai hari ini. Saya dulu udah diterima di Tarumanegara, ranking 1, bagian manajemen. Diterima di Unpad, Pajajaran, manajemen juga. Diterima di Trisakti. Tapi akhirnya, cut the story short, saya ambil di Perth, Australia Barat. September 95, waktu saya lagi main keyboard, disitulah pertemuan kali pertama saya bertemu dengan Pastor Jeffrey Rahmat yang saya sebut dengan Ko Jeff. And the rest is history. Ketemu dengan beliau 30 tahun yang lalu, and here I am now, 26 years being in a full-time ministry dengan orang yang sekedar ketemu waktu saya lagi main pelayanan keyboard. Kadang-kadang the journey to unleash your potential itu benar-benar God ordained. Hanya Tuhan yang tahu skenarionya. Sekali lagi teman-teman, never despise how small your potentials yang Tuhan tuh sudah taruh di tanganmu. Halo? Alkitab bilang gini, never despise the days of small beginnings. Mulai diberikan kesempatan jadi ketua Komsel di usia 19 tahun. Gak punya pelatihan, gak punya persiapan. Hal itu membawa saya untuk mengenali my sweet spot, my forte, kekuatan saya di area penggembalaan. Who would have known? Here I am, 31 tahun kemudian. Tuhan percayakan untuk mensupervisi 3 kampus di JPC dan 1.800 komsel. Not for my sake. Not so that I can flex it to you. It's just to prove a point. Tuhan gak cari orang yang mampu. Tuhan cuma cari orang yang mau. Hashtag cut stop the cincong. Yang aku kan cuma ini Tuhan, aku kan ini, kapan aku nggak bisa. Stop the cincong. Halo. Pertanyaan Tuhan sama teman-teman hari ini. Apa yang ada di tanganmu? Apa? Cuman ini, itu cukup buat aku. Ketimbang yang punya banyak, tapi dia bilang ini punya gua. Next. Tuhan gak perlu pakai kita loh. Tuhan gak perlu pakai kita. Tuhan mau pakai kita. Orang yang sombong, Tuhan cuma bilang, oke, blah, next.
Waktu yang ini dipakai Tuhan, yang pertama marah. Kok dia sekarang lebih ini? Lu gak mau dari depan kan? Setelah saya main keyboard, pelayanan saya yang kedua adalah worship ladder. Kapal perang, worship ladder, tangga dan kapal perang. Ya, tangganya kapal perang. No, worship leader. Waktu yang itu tadi, yang cerita insecurity sama Siti Muhedi itu tadi. Story short, pelayanan berikutnya Pastor Jeff bilang ini, Alfi mulai khotbah. Jangan saya boleh gak kok Jeff? Karena saya pikir kalau WL itu it's a team effort, benar gak? Lupa lirik dikit, nyanyi. Suruh singer nyanyi duluan, bisa kan? Tapi kalau khotbah, lupa, mau pura-pura dijamah Tuhan. Pura-pura ngegeblak, gitu kan gak bisa. Mohon maaf jemaat, lagi dijamah, tolong dimengerti. Kan gak bisa ya? Yang lain nungguin kan, halo, next, gitu kan ya. Terus Roh Kudus bilang gini, lagu kesukaan lo apa? Heart of Worship. Chorusnya bilang apa? Coming back to the heart of worship when it's all about you, it's all about you. Oke. Kalau lu gak mau dipakai sama Tuhan untuk berkhotbah, menurut lu pelayanan ini jadi tentang siapa? Yaudah kok Jeff, maybe you see something in me that I do not yet see. So be it. Kadang-kadang Tuhan pakai orang lain to spot your potentials, even you yourself do not realize that you have that potential. Waktu kesempatan itu terjadi, #stop the cincong. Tuhan, ini yang punyaku, aku kasih sama kamu. Modalku cuman mau, kamu yang mampuin. Kalau ini jadi gaya hidup saudara, I can tell you this, you will go far in life. You will go farther than you can ever imagine. Bahkan sampai hari ini saya masih mengembangkan sikap ini. That my greatest ability is not in my competence or IQ, but my greatest ability is in my availability. Is this helping anyone at all? Yes. Yang kedua. We excel by being teachable. Semua bilang teachable. Kita mulai dengan tersedia, tapi nggak cukup sampai di situ. Kita berkembang, kita maju dengan menjadi mudah diajar. Inilah fase yang kedua, yaitu fase berkembang. Ya. Ada 3 ciri orang yang teachable. Yang pertama, mau belajar. Lukas 2 ayat 40 mencatat demikian. Anak itu, Yesus, bertambah besar dan menjadi kuat. Baca sama-sama. Penuh hikmat. Saya bacakan, dan kasih karunia Allah ada padanya. Full of wisdom. Lihat 12 ayat setelah itu bilang apa? Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah apanya? Wait up. Tadi udah full of wisdom, jadi wisdomnya udah mentok, bener gak? Tapi kok masih bertambah hikmatnya? Berarti dia seseorang yang mau belajar. Betul nggak? Bahkan ada salah satu insiden dalam Alkitab di mana orang tua Yesus nyari-nyari Yesus. Di manakah Yesus? Di Bait Allah. Ngapain? Belajar. Termasuk dari ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, kalau Yesus yang sudah penuh hikmat masih bisa bertambah hikmatnya, siapa kita bos? Yang bilang gue udah tahu semuanya. Halah, pret. Yesus yang sudah full of wisdom, he still grew in wisdom. Artinya dia orang yang mau terus belajar. Dan menariknya ayat 52 ini dilanjutkan, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Orang yang mau terus belajar akan menarik the favor of God and the favor of men. Think about it. Saudara punya anak buah. Yang satu kekeh sumerekeh, dari Bandung dia, diulang-ulang namanya. Cecep Sucecep, kekeh sumerekeh. Kalau dibilangin iya tapi nggak berubah. Tapi nggak dilakuin. Yang sama yang satu lagi nggak banyak ngomong, tapi dilakuin.
Saudara pengen kasih promosi yang A atau yang B? Yang B. Karena punya hati sikap yang mau belajar. Gak pernah merasa nyampe, gak pernah merasa udah tahu semuanya. Waktu kita berhenti belajar, disitulah kita berhenti mengeluarkan potensi terbaik kita. Saya ulangi, waktu kita berhenti belajar, disitulah kita mulai berhenti mengeluarkan potensi terbaik kita. Karena kita sombong, kita pongah, tanpa sadar kita bilang, I think I've know it all. John Wooden bilang gini, it's what you learn after you know it all yang penting. Yang penting bukan apa yang kita sudah tahu, tapi apa yang kita masih terus pelajari, itu yang jauh lebih penting. Nanti kalau teman-teman sudah menikah, engkau akan lebih mengerti tentang prinsip ini. You think you know your spouse? Think again. Think again. You think you know about your son and daughter? Think again. Jangan pernah merasa sudah tahu. Terus pelajari apa yang kau kuasai. Maybe you are already at the sea level in your company. That's good, puji Tuhan. But I believe that your best years are still ahead of you. Gak ada yang bilang amin. Tahun-tahun terbaikmu masih ada di depan kamu. Tapi harus jadi orang yang mau belajar. Markus 4 ayat 25. For whoever has a teachable heart, to him more understanding will be given. Kepada yang mudah diajar, Tuhan akan kasih lebih banyak pengertian atau pemahaman. Kalau terus saudara mau belajar, the more you learn, the more you study, you will begin to realize that you don't know everything that much. Semakin saudara belajar, semakin saudara bilang gini, gue gak sepintar yang gue pikir ternyata. Gue gak sekeren, gak sekul yang gue pikir tentang gue. That's why you need to keep on learning. Ayat yang sama dari terjemahan TSI bilang ini, jadi bagi orang yang merenungkan dan sudah memahami ajaranku, Allah akan menambahkan kepadanya kemampuan untuk mengerti lebih banyak lagi. Tapi bagi orang yang tidak berusaha mengingat dan mengerti ajaranku, Allah akan mengambil kemampuan untuk mengerti itu darinya. Hati-hati, terutama kalau engkau sudah bilang gini, gue udah tahu yang dikhotbahin. Hati-hati. Teman-teman, jarak terjauh di dunia itu dari sini ke sini. Head knowledge ke heart knowledge. Bedanya apa? Ini tahu, ini melakukan. Kalau berhenti di sini, sayangnya banyak orang Kristen berhenti di sini. Tahu banyak firman, kolektor hamba Tuhan, punya favorit-favorit hamba Tuhan, tapi berhenti di sini. Apa narasi orang yang berhenti di sini? Kurang ngangkat tadi PW-nya. Kalau mau ngangkat-ngangkat di gym aja, jangan di kebaktian. Kurang dalam pewahyuannya tadi, si guguk itu kurang dalam pewahyuannya. Mohon maaf, kalau mau dalam-dalaman di kolam renang aja. Ya, tapi nggak ada di sini. Ya, orang yang nggak ikut retret. Nggak ada di Fuse maksudnya, ada di JPCC. Ada. I kid you not. Saya ini bukan orang yang pintar. Tapi saya tahu saya haus dan terbuka untuk belajar banyak hal. Saya tahu saya nggak punya kompetensi yang mumpuni, yang cukup untuk memimpin orang, untuk mengkoordinasi organisasi, untuk buat struktur, buat sistem, mekanisme, SOP, evaluasi, fokus group discussion, itu dan sebagainya. Tapi kalau saya dipercayakan sebagai associate pastor of community life, saya cuma bisa melihat ke belakang. Untungnya gue mau terus belajar banyak hal. Saya belajar bahwa gak ada orang bodoh. Yang ada cuma orang malas belajar. Gak ada yang bodoh. Yang ada cuma malas belajar. Sikap yang kedua dari orang teachable adalah mau diajar. Bedanya apa? Mau belajar dan mau diajar. Bedanya pemicunya. Mau belajar pemicu dari dalam, dari kita. Mau diajar pemicunya dari luar. Ya.
Pembelajaran pertama dan terutama yang Tuhan pakai untuk membuat kita jadi orang yang diajar adalah lewat firman Tuhan. Semua bilang firman Tuhan. Ibrani 4 ayat 12. Oh firman Allah sungguh hidup dan berkuasa karena kita mengalami bahwa firman-Nya punya kekuatan yang besar dalam diri kita. Lebih tajam daripada pedang yang kedua sisinya paling tajam. Baca yuk. Jadi firman Allah sangat berkuasa. Dari kata jadi, lini ketiga di sebelah kanan, 3, 4. Jadi firman Allah sangat berkuasa sampai bisa tembus menusuk hati kita. Apa yang dia lakukan? Baca lanjut. Sehingga pikiran, keinginan dan niat hati kita yang sebenarnya dinyatakan kepada kita. Kalau orang gak mau diajar sama firman Tuhan, dia kan selalu merasa pikirannya benar aja. Dia akan selalu merasa keinginannya, kehendaknya itu is it. Gak perlu tuh tahu kehendak Tuhan apa, keinginan Tuhan apa. Orang yang gak mau diajar sama firman, merasa motivasinya benar. Tapi tunggu waktu firman Tuhan datang, mengcounter dia itu. Saya berdoa teman-teman yang ikut retret akan jadi orang-orang yang mau diajar oleh firman Tuhan. When you read the word will begin to read you. Waktu engkau punya disiplin rohani untuk baca firman, pikiran kita yang tidak selaras dengan firman Tuhan mulai diselaraskan. Keinginan kita yang gak sesuai dengan kehendak Tuhan mulai diselaraskan. Motivasi kita, agenda kita yang tersembunyi mulai dituluskan karena firman Tuhan datang menembus dalam kehidupan kita. Saya berdoa sekali lagi, teman-teman sejak engkau muda, engkau cinta firman Tuhan. Lebih daripada engkau cinta pendapat orang, engkau cinta apa kata Tuhan tentang dirimu. Pembelajaran lain, tadi pembelajaran vertikal. Mau diajar juga datang dalam sisi horizontal. Yaitu waktu Tuhan memakai orang lain untuk menasehati kita atau bahkan menegur kita. Semua bilang menegur. Amsal 13 ayat 10. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Baca sama-sama dari kata tetapi. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat punya hikmat. Hikmat bertambah waktu kita belajar mendengarkan nasihat. Bukan mendengarkan pujian. Hikmat saudara bertambah waktu kita mendengarkan nasihat tanpa jadi defensif. Apalagi ngeremehin nasihat orang. Alah, anak kemarin sore lu tahu apa tentang gua. Hikmat bertumbuh waktu kita mendengarkan bukan apa yang kita mau dengarkan. Tapi hikmat bertumbuh waktu kita mendengarkan apa yang kita perlu dengarkan. Semakin kita defensif, semakin bergejolak kita bilang, lu tahu apa, lu tahu apa. Jangan-jangan semakin kita perlu dengerin dan pertimbangkan hal itu. Alfi, gua tahu lo pendeta. Tapi intonasi lo sama istri lo perlu diubah. And that very nasihat saved my life hampir 20 tahun yang lalu. Saya enggak karena saya ditumpangin tangan jadi pendeta, saya juga tiba-tiba mudah diajar, enggak. Halo? Batak Cina. Ada orang Batak? Ada orang Cina? Kok jadi kesukuan gitu? Pengen tahu aja. Batak Cina. Ya itu bukan marga belian, itu asli. Bapakku BTL istilah kami, Batak tembak langsung dari kampung dia. Mamaku sayanya Tan Sianio namanya. Jadi saya bacin. Istri saya keturunan Madura, Jember dan Keraton Solo. Mangkunegaran. I know right? Anak-anak kami itu bacin jamat. Batak, Cina, Jawa, Madura. Stok my Instagram, cantik-cantik anakku. Pasti dari aku, kata istri gue. Yeah right. Nggak, yang cantik istri saya. Ya, istri saya mau menikah sama saya itu pengorbanan kedua setelah salib Kristus. Terima kasih. Apa yang dilihat dari gua ya? Mungkin itu pasti Tuhan ya yang kasih hikmat ya.
Jadi di awal-awal tahun-tahun pertama kami menikah, keributan si pendeta ini tuh mulia banget. Tentang apa? Intonasi. Orang Batak kalau ngomong do sama dengan A tinggi, kalau perlu naik dikit ke bes dia. Tapi orang Jawa, keraton, Mangkunegaran. Kalau ngomong tuh halus banget. Jadi seringkali saya, Mia istri saya nanya apa, saya jawab apa, dia bilang kamu marah yang? Enggak. Emang gini nadaku. Sulit juga untuk aku nurunin kuncinya kadang-kadang. Sekali lagi, enggak karena saya pendeta, saya otomatis jadi mudah diajar. Karena jadi tua itu pasti, jadi dewasa itu pilihan. Ya. Jadilah orang-orang yang mau mudah diajar. Dengerin nasihat, nggak perlu defensif. Saya ditegur berkali-kali waktu pelayanan, baik untuk kesalahan saya maupun ketidaksalahan saya. Saya pernah ditegur, bukan ditegur, dituduh. Curi pedal sustain, Rp45.000 di zaman itu. Ya Allah. Sekali pelayanan dapat persembahan kasih 25.000. Dipanggilin pendeta, Alfi lu ngaku, gue panggilin pendeta. Lu ngaku sekarang lu ambil pedal sustain. Om mohon maaf, om kan yang bayar persembahan kasih saya. 25.000, 2 kali pelayanan, saya kebeli om. Kalau saya nyuri keyboardnya, that makes sense. Om gak perlu tuduh saya, over 45.000. Dan saya akan bilang kepada Bapak Pendeta, mohon maaf Bapak Pendeta, saya tidak mencuri. Apakah saya keluar dari persekutuan itu? Enggak, minggu depannya saya datang. Meskipun saya enggak dijadwal, karena saya diskors 3 bulan. Di gereja lainnya, di persekutuan doa yang lainnya. Biasa tuh di zaman saya, kalau lagi open worship, habis lagu pelan, itu chordnya sama, international. 1, 6 minor, 2 minor, 5. Bosan banget. Saya ganti dong chordnya kan, karena saya pikir gak ada chord lain ya. Saya ganti 1, 2 minor, 6 minor, 5, 4, 6 minor lagi, 5 on 7, 1. Itu tiba-tiba pendetanya marah setelah retret itu. Saya gini, lu kenapa ganti-ganti chordnya? Tadi kan gue gak bisa ngikut nyanyi. Dalam hati pengen gue balas, salah siapa gue jago? Enggak, gue bilang gitu, enggak. Bisa jadi kodok saya. Diskors lagi. Diskors gara-gara mau memberikan yang terbaik. Halo. Di persekutuan doa lainnya. Jangan sedih, tidak berhenti di situ. Di gereja lokal yang lain sebelum ada di JPCC, nggak perlu cari tahu saya di gereja mana. Itu udah, pelayanan dipakai Tuhan. Main keyboard, nggak ada pemain bass. Saya split suara keyboard, ini lead keyboard, ini suara bass. Nggak berhenti di situ, jangan sedih, nanti boleh tepuk tangan. Sambil berdiri, sambil worship leader, lead keyboard, bass. Sidney Mohede lewat. Siapa? Ketombe. Lewat. Don Moon. Siapa sih Don Moon? Gak usah tanya-tanya, dia bukan tokoh Alkitab, gak apa-apa. Kok belum lahir waktu dia lagi beken. Abis dipakai Tuhan kan. Hadirat Tuhan naik. Wah. Selesai kebaktian dipanggil dong sama gembala sidang lokalnya. Duduk dulu. Oke bro. What up? It's tough but I need to tell you this, dia bilang. Yeah, what is it? Urapan Tuhan sudah meninggalkan kamu. Itu asli loh. The first thing that came to my mind, lu gimana ngukurnya? Urapan kan dari Tuhan, emang lu bisa ngukur urapan Tuhan di gua masih ada atau enggak? Singkat cerita, dieskalasi ke gembala sidang. Diskors 6 bulan. Itu sampai saya bilang, ini orang-orang lihat apa sih di jidat gue? Skors mulu, bolak-balik di skors mulu. Ada apa di jidat gue ini? Lu baca apa di sini? Skors dia. What happened after that? Saya datang sepagi saya pelayanan. Saya pulang sesiang saya pelayanan, saya ikut gulung-gulung kapal. Just to let them know, gue gak pengen ada apa-apanya di sini. My motive is pure. Dulu saya pikir orang-orang itu dikirim oleh syaitani rojim. Setan. Tapi sekarang saya tahu Tuhan yang kirim orang-orang itu to keep my motives pure.
Jadi kalau ada hari-hari ini atau hari-hari ke depan, engkau ditegur karena bukan kesalahanmu. Gak usah baper. Tanya sama Roh Kudus, Roh Kudus engkau mau ajarin apa lewat aku? Dituduh ini. Yang ketiga, sikap orang yang teachable. Yang tadi pertama mau belajar, kedua mau diajar. Yang ketiga mau berubah. Percuma belajar banyak, iya waktu ditegur, tapi nggak mau berubah. Percuma. Mau berubah ini jadi gongnya. Mau berubah ini menjadi bukti di mana apa yang kita pelajari dan teguran yang kita terima itu jadi real, jadi nyata, mau berubah. Matius 9 ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Baca sama-sama dari kata tetapi. Tapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Bear with me now. Ada aliran anggur, ada kantong anggur. Betul nggak di ayat ini? Ya. Aliran anggur itu bagian Tuhan. Kantong anggur bagian kita. Promosi itu bagian Tuhan. Bekerja dengan excellent itu bagian kita. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini, saudara? God takes care of the flow, we take care of the structure. Menaruh potensi dalam diri saudara adalah bagian Tuhan. Bagian kita adalah menyiapkan kantong anggurnya supaya waktu potensi keluar itu kita nggak norak. Apa itu kantong anggur? Karakter kita, sikap kita, ketersediaan kita untuk diperbesar kapasitasnya, gaya hidup kita, pertemanan kita. Teman-teman, ada teman-temanmu yang bagus cuman untuk satu musim. Tapi waktu engkau Tuhan pakai untuk tersedia mengeluarkan potensimu, akan ada nada-nada sumbang begini. Udahlah, nggak usah sok-sok pelayanan lah. Udah nggak usah sok-sok mengeluarkan potensi lah. Orang-orang seperti itu, waktu dia dibaptis mulutnya nggak kecelup. Ya, ada teman-teman kita di Fuse kita maupun di gereja kita atau di tempat kerja kita, ada yang waktu dibaptis tuh enggak, cuman segini airnya. Jadi apapun yang kamu lakuin selalu dikomentarin. Izinkan saya katakan demikian, dan ini enggak ada di note saya. Pulang dari retret ini, ada pergaulan pertemananmu yang perlu engkau pertimbangkan ulang. Karena kalau engkau bergaul sama mereka terus, potensimu mandek, bantet. Ada teman-teman yang bagus hanya untuk sampai sebelum retret. Ada teman-teman yang perlu engkau jadikan teman lebih dekat, masuk ke lingkaran yang lebih dalam. Karena dengan bergaul sama mereka, engkau jadi orang yang mau berubah. Mungkin Tuhan sudah dari dulu ingin kasih terobosan aliran anggurnya. Tapi karena kita nggak kunjung memperbaharui kantong anggurnya, Tuhan bilang, belum saatnya. Belum saatnya. Saya berdoa teman-teman yang dengerin firman Tuhan ini adalah orang-orang yang mau diubahkan oleh Tuhan. Dan kau bilang gini, Tuhan, apapun perubahan yang kau mau lakukan di sesi ini, di sesi-sesi ke depan sampai Senin, lakukanlah. Ubah aku menjadi seperti Kristus lebih dan lebih lagi. Perubahan yang pertama dan terutama perlu terjadi dalam pola pikir kita. Semua bilang pola pikir. Setelah kita lahir baru, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, mengundang Yesus masuk ke dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Raja, kehidupan sebagai manusia baru dimulai. Secara rohani kita baru,
Tetapi secara jiwani, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak kita masih belum selaras sepenuhnya. Ada residu yang masih berasal dari manusia lama kita. Itu sebabnya meskipun sudah lahir baru, nggak otomatis besoknya pikiran kita nggak sia-sia, nggak otomatis besoknya tiba-tiba kita bisa mengampuni orang yang paling bersalah sama kita. Roma 12 ayat 1 sampai 2 bilang gini, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kudus, berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Baca sama-sama, janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya apa? Sehingga kamu bisa kenal kehendak Allah yang progresif, yang baik, terus berkenan, terus sempurna. Itu sebabnya salah satu pembaharuan yang perlu terjadi, terus menerus terjadi adalah dalam pola pikir kita. Kalau pikiran kita nggak ditabrak oleh firman Tuhan, dengan kata lain, waktu pikiran kita idle atau diam saja dan terus menerus ditantang, diperbaharui, yang terjadi adalah pikiran ini cenderung akan kembali ke pola manusia lama. Bill Johnson bilang gini, the mind is either at war with God or it is being renewed. Pilihannya cuma dua. Melawan pikiran Kristus atau diperbaharui. There is just no middle ground. Hati-hati waktu pikiranmu idle. Itu akan membawamu ke pikiran manusia lamamu. 2 slide setelah ini. 2 Timotius 3 ayat 16. Seluruh kitab suci diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajar kita apa yang benar, serta menyadarkan kita apa yang salah dalam hidup kita. Kitab suci meluruskan kita ketika kita salah dan menolong kita melakukan apa yang benar. Saya berdoa selesai dari retret ini, kalian gak cuma nunggu retret tahun depan untuk jadi pecinta firman Tuhan. But you will love the word more and more each day. Each day. Kenapa each day? Your challenges come each day. You need to have that sword of the Spirit. Dari semua senjata rohani, cuman satu yang menyerang, firman. Baca Alkitabmu. Artinya apa? When it comes to the word of God, you gotta be offensive. Nggak cuman bertahan, tapi kau nyerang dengan firman. Setiap kali ada pikiran yang gak sesuai dengan firman Tuhan, bilang gini sama pikiran itu, ada tertulis. Tertulis apa ya? Itu yang terjadi kalau gak pernah baca firman. Tetapi iblis ada tertulis. Tertulis apa ya? Makanya baca tiap hari. Kadang-kadang bacanya hari ini, 2 tahun kemudian Roh Kudus ngingetin ayat yang 2 tahun lalu engkau baca. Kalau orang yang excellent, mau belajar, mau diajar, mau berubah, gak heran dia punya sikap seperti yang Kolose 3 bilang. Saudara-saudara yang jadi hamba dalam segala hal, hendaklah kalian taat kepada Tuhanmu yang di dunia. Jangan taat kepada mereka hanya waktu mereka mengawasi karena mau dapat performance review yang bagus. Taati mereka dengan hati ikhlas karena kalian menghormati Tuhan. 2-3, pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhan yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Orang yang unggul berdasarkan ayat ini, yang pertama kita lihat, dia orang yang punya penundukan diri. A man of authority is a man under authority. Yang kedua, takut akan Tuhan. Dia melakukan segala sesuatunya karena dia punya rasa kagum dan hormat yang begitu tinggi kepada sang pemberi kemampuan. Yang ketiga, mengerjakan segala sesuatu nggak setengah-setengah, tapi dengan sepenuh hati. Narasinya gini, how can I make this better and better and better and better. Yang keempat, fokus matanya kepada Tuhan karena dia tahu yang dia layani Tuhan dan bukan manusia. Artinya orang yang melayani menggunakan potensinya dengan mata terfokus kepada Tuhan, nggak akan hitung-hitungan dan nggak akan gampang baperan. Kita
Kita ulangi lagi apa yang kita pelajari. We begin by being available. We excel by being teachable. Yang terakhir. Semua bilang yang terakhir. We sustain by being faithful. Apa sih faithful di mata Tuhan? Matius 25. Dengan cepat saya bacakan. Ada 3 hamba dipercayakan talenta. 2, 5, 1, 2 sama 5. Yang 1 cuma disimpan, nggak berlipat ganda. Yang 2 jadi 4, 5 jadi 10, plus 1 diambil dari yang 1 kasih yang punya 10. Lihat apa kata tuannya, narasi tuannya kepada hambanya yang dikasih kemampuan atau talenta. Narasinya sama, hai hambaku yang baik dan setia. Apa pelajarannya? Ini pelajarannya. Di mata Tuhan, kesetiaan adalah pelipat gandaan. Bukan cuma dirawat, masih ada kok Tuhan. Masih ada kok, masih ada kok. No. Ya. 3 pertanyaan terakhir. 2 slide, the second last slide. Kesetiaan kita akan saudara bisa jawab sendiri dari 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saya menggunakan kemampuan saya untuk agenda dan kepentingan Tuhan? Saudara mau bahas ini di Fuse? Go ahead, saudara mau bahas sendiri boleh. Yang pertanyaan kedua, apakah saya disiplin dalam memakai, mengusahakan, dan menjalankan kemampuan saya? Kata kunci disiplin di situ. 3, bagaimana saya berkontribusi dalam hidup orang lain lewat kemampuan saya? Ini pertanyaan tentang purpose. Because purpose is never about us but about others. Untuk merekap apa yang kita pelajari. We begin by being available. We excel by being teachable. And we sustain by being faithful. Saya ajak kita semua bangkit berdiri.